Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa kaifa idza zi'na min kulli ummatin bi syahidin wa zina bika ala haula'i syahida. Anak-anakku sekalian, siswa SMK Tarpri Majalengka kelas 10 dan kelas 11 yang Bapak banggakan, terlebih dahulu marilah sejenak kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semua, yaitu nikmatnya iman dan Islam, nikmatnya kesehatan dan kesenggangan waktu. Alhamdulillah, di tengah-tengah COVID atau pandemi COVID pada kesempatan ini kita masih bisa meluangkan waktu untuk melaksanakan salah satu kegiatan Smart Friend Milenial Sekolah Ramadan tahun 2020 pada kesempatan ini. Salawat dan salam alirah kita panjatkan, curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, para sahabat, juga para pengikutnya yang tetap berpegang teguh kepada ajaran Islam, termasuk kita semua. Semoga kita mendapatkan syafaatul uzra di yaumil akhir kelak. Anak-anak sekalian Bapak banggakan, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan salah satu materi yang berkaitan dengan akidah, yaitu pentingnya dua kalimat syahadat atau dikenal ahammiyatu syahadatain. Adapun materi yang akan dibahas, yang diharapkan adalah satu, peserta didik mampu memahami pentingnya syahadat dalam kehidupan muslim. Yang kedua, peserta didik mampu memahami bahwa syahadat merupakan gerbang pertama seorang untuk masuk agama Islam. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami bahwa dua kalimat syahadat adalah merupakan intisari dari ajaran Islam. Dan yang keempat adalah peserta didik mampu meyakini bahwa syahadat merupakan konsep dasar reformasi total dalam kehidupan umat. Anak-anak sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah, yang namanya dua kalimat syahadat atau syahadatain, insya Allah kalian semua sudah pada memahami, memaklumi, dan kita sering mengucapkan dua kalimat syahadat itu sendiri dalam ketika kita menegakkan sholat 5 waktu, ketika kita membacakan doa tasyahud dalam sholat. Ucapannya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kita perhatikan, yang namanya dua kalimat syahadat itu adalah salah satu hal yang sangat penting, suatu hal yang harus kita yakini dengan baik. Kenapa? Karena
syahadat adalah merupakan kesaksian kita semua untuk mengakui akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak disembah, dan mengakui akan kesaksian kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 41, fa kaifa idza zina min kulli ummatin bi syahidin wa zina bika ala haula'i syahida. Fa kaifa, maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti, idza zina min kulli ummatin bi syahidin, apabila kami mendatangkan seorang saksi atau rasul dari tiap-tiap umat, wazina bika ala haula'i syahida, dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu. Anak sekalian, tidak mungkin seorang ketika hidup di dunia ini tidak mengaku akan adanya dan tidak meyakini akan adanya Allah dan Rasul yang diungkapkan dalam bentuk syahadat, apabila seorang tersebut tidak meyakini akan dua kalimat syahadat. Di sini Allah mengatakan, yaitu wazirna bika haulai syahida, kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu. Niscaya Bapak yakin Nabi Muhammad sendiri tidak akan mengakui bahwa itu adalah umatku. Maka oleh karena itu, berbahagialah anak-anak sekalian, di mana kita semua sudah mengakui, sudah meyakini akan dua kalimat syahadat, dan kita artinya sudah memasuki yang namanya keyakinan dinul Islam. Satu-satunya ajaran agama yang paling diridhoi oleh Allah adalah al-Islam itu sendiri. Inna dina indallahi Islam. Sungguhnya agama yang paling dicintai, agama yang ada di sisi Allah adalah agama Islam. Maka oleh karena itu, syahadat merupakan urgensi yang paling utama dalam kehidupan seorang muslim. Kemudian dari pentingnya dua kalimat syahadat itu, ada 5 pembahasan yang akan kita uraikan secara singkat pada kesempatan ini. Yang pertama adalah madkhulun ilal Islam, pintu masuk ke dalam Islam. Kemudian yang kedua adalah khulasatul ta'allimil Islam, yaitu intisari dari ajaran Islam. Kemudian yang ketiga adalah asasul inqilabi, konsep dasar reformasi total. Kemudian hakikatud dakwat Rasul, yaitu dasar-dasar atau hakikat dakwahnya para Rasulullah, para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima adalah fadailul azim, keutamaan yang sangat besar yang tercantum dalam syahadat itu sendiri. Maka oleh karena itu anak sekalian, mari kita pahami, mari kita pelajari. Bagian yang pertama adalah bahwa syahadat merupakan pintu masuknya ke dalam Islam. Ini adalah dasarnya, atau dari mana dasarnya bahwa syahadat itu merupakan pintu masuknya ke dalam Islam. Ini adalah dijelaskan oleh Allah itu sendiri di dalam Al-Quranul Karim, yaitu di surat Al-A'raf ayat 172. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim duriyatahum
wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hada ghafilin. Wa id akhadda rabbuka, dan ingatlah ketika Tuhanmu, mimbani adama min duhurihim, mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi-sulbi mereka, washadahum ala anfusihim, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Kemudian Allah seraya berfirman, alastu birabbikum qalu bala syahidna, maka kami menjadi saksi, kami lakukan yang demikian itu. Taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hada ghafilin. Sungguhnya pada hari kiamat itu kami atau Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Tuhan. Ini menggambarkan bahwa setiap orang yang akan masuk Islam, maka dia adalah harus mengucapkan terlebih dahulu yang namanya 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka barulah orang-orang tersebut sudah mulai masuk hajar Islam. Kalau kita sebagai orang muslim, kapankah kita ini masuk Islamnya? Kita sebagai orang Islam sebenarnya sudah menjadi seorang muslim dari sejak kita ada dalam kandungan ibu kita sendiri. Karena Rasulullah memberikan penjelasan bahwa kullu mauludin yuladu ala fitrah, bahwa setiap orang yang dilahirkan maka dia ada dalam kesucian. Artinya berdasarkan hadis Rasulullah tersebut, bahwa setiap orang-orang yang dilahirkan dari siapa saja, maka dia sebenarnya sudah menjadi orang yang suci, orang yang ada dalam Islam. Kemudian kenapa begitu dia lahir ternyata menjadi pemeluk agama yang lain? Atau taruhlah dia sendiri ada menjadi orang yang muslim, ada yang kafir, ada yang mukmin. Nah, itu adalah disebabkan karena ulah dari perbuatan atau dari kedua orang tua itu sendiri. Jadi yang menjadikan bahwa dia itu sebagai orang di dalam Islam adalah disebabkan karena dari ibu dan bapaknya itu sendiri. Fa'abawahu, maka dia adalah tergantung dari orang tuanya. Apakah dia itu menjadi Majusi, apakah dia itu menjadi Nasrani, ataupun juga dia itu adalah menjadi orang-orang Yahudi. Kemudian daripada itu, Allah mengingatkan kembali di dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 19, fa'lam anahu la ilaha illallah wastaghfir lidambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabukum wa maswaakum. Fa'lam anahu, maka ketahuilah sesungguhnya la ilaha illallah, bahwa sungguhnya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang lain ilallah, kecuali Allah. Maka oleh karena itu di sini mengajarkan bahwa Islam itu mengintisarikan bahwa masuknya ke pintu Islam artinya dia sudah mengakui akan
adanya Tuhan Allah yang satu. Wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa-dosa orang-orang mukmin, baik laki-laki maupun maupun perempuan. Jadi oleh karena itu anak-anak sekalian, pada kesempatan saat sekarang ini di mana kita sedang mengalami yang namanya musibah paling besar, musibah yang menyeluruh, yang menimpa pada semua negara-negara yang ada di dunia, yaitu dengan COVID-19 ini. Maka oleh karena itu, banyak dari kalangan kita, banyak dari manusia-manusia yang lain yang ternyata mereka melupakan akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan takut kepada Allah yang mendatangkan, yang membuat dari virus itu sendiri, tetapi semua orang takut akan virus sebagai cipta Allah. Maka oleh karena itu akan terjadilah kecelakaan yang besar, kecelakaan yang paling mendasar, yaitu dikenal dengan perbuatan dosa syirik itu sendiri. Maka oleh karena itu sepantasnya kita selalu memohonkan ampun. Siapakah yang harus kita memohonkan ampun tersebut? Yang pertama adalah memohon ampun untuk diri kita sendiri, bertaubat, yaitu dengan taubatan nasuha. Kemudian yang kedua adalah memohonkan ampun bagi kedua orang tua kita. Kemudian tidak ketinggalan kita sebagai orang mukmin untuk memohonkan ampun kepada semua kaum muslimin laki-laki dan kaum muslimin perempuan. Artinya mudah-mudahan semoga kita semua menjadi orang-orang yang benar-benar bertaubat, orang-orang yang benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takutnya adalah takut hanya azab atau peringatan dari Allah itu sendiri. Kemudian berikutnya, yang kedua adalah bahwa syahadat adalah merupakan intisari dari ajaran Islam, dikenal dengan sebutan khulasatul ta'limil Islam, di mana intisari dari ajaran Islam adalah mengajarkan tentang ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah mengingatkan kepada kita, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa ma arsalna, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, min qablika, dari sebelum kamu, illa nuhi, melainkan kami mewahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana fa'budun, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Jadi mengajarkan bahwa Islam adalah mengajak kepada umat manusia untuk menyembah, untuk tidak ada Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah itu sendiri. Karena di sini adalah la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena itu intisari dari ajaran Islam adalah mengajak semua manusia, mengajak semua orang
untuk kembali ke jalan Allah dengan mengikuti wahyu yang disampaikan oleh para rasul, khususnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dijelaskan juga dalam ayat lain bahwa intisari Islam adalah summa ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fatabi'ha wa la tatabbi ahwa alladina la ya'lamun. Kemudian kami jadikan kamu sebagai berada di atas suatu syariat atau peraturan. Yang dimaksud suatu syariat di sini adalah syariat dari ajaran Islam. Syariat atau aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat wahyu, dan syariat-syariat yang dicontohkan oleh Rasulullah lewat as-sunnahnya. Dan ternyata siapa saja yang mengikuti aturan Allah dan Rasulnya yang ada di dalam ajaran agama itu sendiri, maka itulah insya Allah yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena ternyata Islam adalah merupakan agama yang mengajarkan tentang tatanan kehidupan umat manusia, dari mulai yang paling kecil sampai yang paling prinsip. Salah satu contoh umpamanya untuk menghindarkan, berusaha untuk menghindari dari adanya yang sekarang dikenal dengan sebutan virus COVID-19, maka kita diperintahkan untuk selalu menjaga kebersihan, untuk selalu mencuci muka dengan menggunakan sabun atau dengan menggunakan hand sanitizer. Ini adalah menurut teori kesehatan. Ternyata Islam sudah lebih dulu mengajarkan kepada kita semua di mana kita harus selalu membersihkan diri dan mensucikan diri, yaitu sehari 5 kali dengan mengambil air wudhu ketika kita akan menegakkan sholat. Jadi insya Allah, kalau seandainya orang Islam itu sendiri kembali kepada ajaran syariat Allah, maka akan terhindar, akan selalu bersih, terhindar dari kotoran, apalagi yang namanya virus itu sendiri. Maka oleh karena itu, marilah kita untuk selalu menjaga kebersihan dan kesucian dengan selalu mengambil air wudhu, bukan saja untuk menegakkan sholat, melainkan untuk kehidupan yang lainnya. Nah, ini adalah merupakan salah satu contoh yang paling kecil, di mana kita sendiri dianjurkan, diwajibkan dalam Islam harus menjaga kebersihan dan kesucian. Kemudian yang ketiga, syahadatain adalah merupakan konsep dasar reformasi total. Artinya pelajaran yang menyeluruh, yang mengatur tentang tatanan semua kehidupan manusia, di mana Allah mengingatkan kepada kita di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 122, awaman kana mayatan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi nasi kaman masaluhu fid dhulumati laisa bi kharajin minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya.
Demikianlah kami jadikan orang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan. Jadi insya Allah dengan kembali kepada syariat ajaran Islam, kita akan dipandang baik oleh orang-orang kafir. Buktinya apa? Menurut berita di luar negeri, setelah virus COVID itu bisa ditangani, ternyata banyak orang-orang yang berbondong-bondong masuk Islam. Kenapa? Karena ternyata di dalam ajaran Islam ada suatu yang sangat memberikan kesucian dan kebersihan. Kemudian siapakah yang akan bisa merubah dari kehidupan itu sendiri? Itu adalah ternyata Allah sudah menjadikan semua amat manusia, dan yang akan merubahnya adalah bukan Allah, tetapi semata-mata kita sendiri. Sebagaimana Allah mengingatkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak merubah suatu kaum sehingga Dia sendiri yang merubahnya. Maka oleh karena itu, anak-anak sekalian, marilah kita selalu merubah nasib kita, selalu menghindarkan diri kita dari berbagai kemadharatan yang terjadi pada kesempatan ini. Ini adalah hanya kembali kepada diri kita sendiri. Bisakah kita meningkatkan? Bisakah kita merubah dari hal-hal yang dianggap jelek menuju kepada kebaikan? Sumbernya semuanya adalah bersumber dari syariat Islam itu sendiri. Kemudian yang keempat, anu sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa syahadatain adalah merupakan hakikat dakwahnya para rasul, atau dikenal dengan sebutan hakikatu dawat rasul. Dakwahnya para rasul adalah mengajak semua manusia untuk selalu mencintai Allah dan mengikuti apa yang dijadikan syariatnya melalui contoh daripada Rasulullah itu sendiri. Dalam Al-Quran Allah mengingatkan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah. Kita bisa mencintai Allah apabila kita sendiri bisa melaksanakan semua syariat yang diperintahkan Allah, yaitu dengan mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kita meyakini akan adanya Allah, itu adalah dasarnya harus cinta terlebih dahulu. Kenapa demikian? Karena yang namanya cinta mah, kalau orang sudah menyatakan rasa cinta, maka dia akan lupa diri atas segala-galanya. Maka oleh karena itu, contohnya adalah seorang laki-laki mencintai seorang perempuan, maka keduanya akan lupa kepada yang lain. Maka oleh karena itu, dasarnya kita mendapatkan kebahagiaan itu adalah harus rasa cinta terlebih dahulu. Cintanya kepada Allah itu adalah yakni mengikuti syariat yang disampaikan oleh Rasulullah dan didatangkan dari Allah Subhanahu wa taala. Fattabi'uni yuhibbukumullah, maka ikutilah aku, kata Allah, niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.
Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian yang terakhir, anak sekalian, bahwa keutamaan yang paling besar akan dua kalimat syahadat adalah sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang berkata, yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah pada akhir hayatnya, maka insya Allah jaminannya adalah masuk surga. Maka oleh karena itu, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tengah-tengah kehidupan yang begitu ramai dengan virus Covid yang begitu menggetirkan, maka oleh karena itu kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, kemudian menjaga kebersihan, melaksanakan perintahnya. Apalagi pada saat sekarang ini kita diperintahkan oleh Allah untuk menegakkan atau melaksanakan yang namanya ibadah saum. Maka di sela-sela ibadah saum itulah begitu banyak tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa, yang mudah-mudahan kita diampuni segala dosa kita. Di antaranya satu adalah menjelang sahur. Kemudian yang kedua adalah menjelang berbuka puasa. Kita sebagai umat Islam begitu banyak dilengahkan atau dengan berbagai macam tayangan televisi. Tapi di sini Bapak tidak menyalahkan yang namanya televisi, cuman kita lengah sehingga kita asik nonton televisi ketika kita akan berbuka puasa. Kita asik nonton televisi ketika kita dengan dalih menemani sahur di pagi hari. Padahal pada waktu itulah kita diwajibkan, kita dicontohkan oleh Rasulullah untuk membaca Al-Quran, berdoa kepada Allah, dan itulah waktu yang paling mustajab. Mudah-mudahan dengan kita meyakini akan dua kalimat syahadat itu sendiri menjadikan kita sebagai manusia yang ada di sisi Allah, yang kelak kita akan menjadikan penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Kembali, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Barangkali itu yang Bapak sampaikan pada kesempatan sekarang ini merupakan pertemuan yang pertama dalam bidang akidah, dan kita akhiri dengan bacaan doa akhir majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.